Untuk kualitas audio yang lebih baik, silahkan gunakan headset atau headphone kalian. Bagi kalian yang punya cerita horor atau pengalaman menyeramkan, silahkan bisa dikirim melalui email yang ada di deskripsi. Siapa yang tidak tahu Wewe Gombel, yaitu hantu yang gemar menculik anak-anak. Hantu ini sangat populer di tanah Jawa. Namun di Lombok, Wewe Gombel dikenal dengan sebutan Bobodo. Meskipun sama, tapi ada perbedaan asal-usul antara cerita Jawa dengan cerita Lombok. Memang di Jawa pun ada banyak versi cerita asal-usul Bobodo ini. Begitupun dengan di Lombok, ada beberapa versi. Sebenarnya Wewe Gombel atau Bobodo ini adalah cerita yang beredar sejak awal tahun Hijriah atau bahkan sebelumnya. Dalam literatur Islam, ada beberapa hadis yang menyebutkan istilah Ummu Sibyan, yaitu sosok makhluk halus yang suka menculik anak-anak. Namun, sebagian ulama berpendapat bahwa hadis itu doif atau lemah. Bahkan, ada juga ulama yang berpendapat bahwa hadis itu maudhu atau hadis palsu. Namun, terlepas dari itu, Bobodo memang benar adanya. Banyak yang sudah menyaksikan atau melihat sosok Bobodo itu. Bobodo diceritakan berkeliaran antara waktu maghrib dan isya, atau orang Sasak menyebutnya dengan istilah sandekala. Kata Bobodo sendiri berasal dari kata ba'da yang berarti setelah. Diambil dari kata ba'da maghrib, ba'da, Bobodo. Namun pendapat ini banyak menuai pro dan kontra. Tidak ada literatur pasti tentang asal-usul kata Bobodo ini. Baik, sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi kalian yang baru bergabung, silahkan di like, komen, dan subscribe biar adminnya lebih semangat membuat ceritanya. Sri adalah seorang gadis yang sangat cantik. Tidak hanya cantik, Sri juga memiliki bodi yang aduhai. Kulitnya putih dan bersih, bibirnya merah dan tipis, rambutnya hitam terurai sedada. Buah dadanya besar dan berisi. Semua laki-laki di desa itu selalu terpana melihat Sri. Tua, muda, duda, perjaka, semua tertarik pada Sri. Banyak pemuda yang sudah melamar Sri, tapi ibunya menolak dengan alasan belum waktunya Sri untuk menikah. Sebenarnya bukan itu alasannya. Sesungguhnya Sri sudah punya kekasih, sehingga ia menutup hati pada pemuda lain. Sri hanya tinggal dengan ibunya. Bapaknya meninggal sewaktu Sri berumur 6 tahun. Alasan itu jugalah yang membuat Sri berat untuk menerima lamaran-lamaran yang datang. Sebenarnya Sri sudah dilamar oleh Damar, kekasihnya Sri. Namun orang tua Damar tidak setuju, lantaran Sri adalah orang miskin. Sementara keluarga Damar adalah keluarga konglomerat, keluarga terpandang dan terhormat. Oleh karena itulah mereka belum juga menikah. Akan tetapi Damar berjanji pada Sri, ia akan membujuk orang tuanya agar mau menerima Sri sebagai menantu. Sebenarnya umur Damar dan Sri terpaut jauh. Damar sudah berumur 36 tahun,
sementara Sri baru berumur 23 tahun. Tapi yang namanya cinta memang tidak memandang usia. Damar yang sudah berumur cukup dewasa pun sebenarnya merasa risih karena diajak terus sama teman-temannya. Sudah setua itu, masih belum juga menikah. Maklum, pada saat itu belum ada undang-undang pernikahan. Jadi, laki-laki yang berumur 19 tahun pun sudah banyak yang menikah. Sebenarnya banyak gadis-gadis kampung yang ingin dipersunting oleh Damar. Namun, cinta Damar kepada Sri sudah membabi buta. Akhirnya, Damar pun memutuskan untuk melamar Sri kembali. Dan Damar pun berusaha meyakinkan kepada orang tuanya. Orang tuanya pun tidak semudah itu mengizinkan. Namun, Damar mengancam akan bunuh diri jika orang tuanya masih saja tidak mau menerima Sri sebagai menantu. Sebenarnya yang keras adalah ibunya Damar. Sementara bapaknya yang sudah tua menyerahkan kepada Damar mau menikah dengan siapapun. Ia tidak akan melarang. Karena ancaman bunuh diri, akhirnya ibunya pun mengiyakan kemauan Damar yang ingin meminang Sri. Pada keesokan harinya, Damar dan ibunya pergi ke rumah Sri untuk melamar. Karena yang melamar adalah keluarga terpandang, Mbok Mira, ibunya Sri menyerahkan keputusan kepada anak gadisnya itu. Karena sudah dilanda mabuk cinta, Sri pun menerima lamaran tanpa syarat apapun. Dan akhirnya pernikahan Damar dan Sri diselenggarakan selama 3 hari 3 malam. Mereka sangat bahagia. Setiap pagi hari, Damar dan Sri berjalan-jalan keliling kampung. Damar ingin memamerkan kemesraan dengan istrinya kepada teman-temannya. Karena teman-temannya juga sebenarnya sangat tertarik kepada Sri. Namun mereka semua sudah menikah, sehingga sangat sulit untuk mendapatkan hatinya Sri. Namun usia 3 bulan pernikahan mereka, kebahagiaan Sri berubah menjadi tangis pilu. Karena Mbok Mira ditemukan tewas di dalam rumahnya. Sri pun merasa sangat bersalah. Namun, untunglah Damar tak bosan-bosan untuk menasehati Sri agar ia jangan selalu menyalahkan dirinya. Karena kematian ibunya adalah takdir dari Yang Maha Kuasa. 2 bulan setelah kematian ibunya Sri, hal menyedihkan pun terjadi di keluarganya Damar. Pak Sulhan, bapaknya Damar, ditemukan tewas di kamarnya. Ada luka tusukan di perutnya. Badannya pun penuh bersimpuh darah. Yang membunuhnya bukanlah orang lain, namun istrinya lah yang dengan sadis menusuk suaminya ketika tidur. Pak Sulhan tidak bisa melawan karena dia memang sudah tua dan sakit-sakitan. Pak Sulhan dibunuh istrinya karena Pak Sulhan selalu berlainan pikiran dengan istrinya itu. Dan Pak Sulhan juga sering menasihati istrinya agar tidak menghambur-hamburkan uang. Itulah yang tidak disukai oleh istrinya, sehingga ia berpikir untuk membunuh suaminya agar ia bebas menggunakan harta suaminya untuk apapun yang dia inginkan. Juga mungkin istri Pak Sulhan bosan mengurus suaminya yang sakit, sehingga ia dengan keji menusukkan pisau dapur kepada suaminya. Namun satu pun orang desa tidak ada yang tahu akan hal itu. Karena istri Pak Sulhan sudah menyiapkan rencana pembunuhan ini dengan sangat matang. Ia pun nekat melukai lengannya dengan pisau.
dan menarasikan seolah-olah ada perampokan yang terjadi di rumahnya. Barang-barang di kamarnya pun sengaja diacak-acak. Perhiasan-perhiasannya pun disembunyikan di suatu tempat, sehingga tak ada satu warga pun yang menduga bahwa Pak Sulhan dibunuh oleh istrinya. Warga yang tidak tahu menahu apapun percaya saja akan cerita dusta yang didongengkan oleh istri Pak Sulhan. Singkat cerita, setelah 5 tahun pernikahan Damar dan Sri, mereka pun tak kunjung punya anak. Sudah berkali-kali mereka berusaha, namun hasilnya nihil. Karena Sri tak kunjung hamil, Damar pun mendapat ejekan dari teman-temannya. Damar dibilang tidak perkasa. Akhirnya Damar pun marah kepada Sri. Semenjak saat itu, tidak ada kebahagiaan dalam kehidupan Sri dan rumah tangganya. Kerap kali Sri dibentak dan dipukuli oleh Damar. Semenjak itu juga mereka tidak pernah tidur bersama. Karena Damar selalu keluar malam dan pulang saat matahari sudah naik. Beberapa kali Sri mencoba merayu Damar agar mau menidurinya. Namun nampaknya Damar sudah tidak nafsu lagi dengan Sri, entah apa alasannya. Lalu pada suatu hari ibunya Damar membawa seorang gadis cantik. Ia ingin Damar menikahi gadis itu dengan alasan ia ingin segera menimang cucu. Damar pun menerima tawaran ibunya dan menikahi gadis itu. Sri yang tidak mau dimadu pun protes kepada suaminya. Namun apalah daya, mata hati suaminya itu sudah buta. Ia malah menampar Sri dan mengusirnya dari rumah. Sri ditelantarkan. Kini Sri tak punya tempat tinggal. Ia tidur di rumah-rumahan sawah milik warga. Sri sudah tidak memiliki apa-apa. Dia hanya memiliki daster putih yang sudah sangat bau dan kumal. Rambutnya pun kini acak-acakan. Tubuhnya kotor dan bau. Beberapa kali Sri mencoba kembali ke rumah suaminya. Namun setiap kali Sri ke sana, ia selalu diusir dengan cara yang kejam. Sri pernah disiram pakai air kotoran sapi. Dia juga pernah ditendang dan dipukuli oleh Damar. Sri yang dulunya menjadi primadona, kini tak ada satupun orang yang mau mendekatinya. Warga kampung pun sudah menganggap Sri gila. Dan memang Sri sudah gila. Sri memungut anak anjing di pinggiran hutan. Lalu anak anjing itu digendong dan dia berlari keliling kampung sambil teriak, "Hei, lihat, ini anakku. Anakku cantik seperti aku." Ekspresi warga yang menyaksikan hal itu pun beragam. Ada yang cuek saja, ada yang merasa kasihan, ada juga yang merasa jijik. Bahkan ada juga yang melempar Sri dengan tomat dan kotoran hewan ternak mereka. Namun Sri cuek saja dan melanjutkan aksinya itu. Tapi di suatu malam, ketika Sri tertidur, anak anjing yang dianggap sebagai anaknya itu berlari ke hutan. Dan anak anjing itu menghilang di kegelapan. Pagi harinya ketika Sri terbangun, ia sangat terkejut dan mencari-cari anak anjing itu. "Mana anakku? Anakku?" Dia terus mencari. "Pasti Damar yang menculik anakku," gumam Sri. Singkat cerita, istri barunya Damar hamil dan melahirkan bayi laki-laki. Damar senang bukan main. Begitupun dengan ibunya. Pada suatu hari, Damar dan istri barunya jalan-jalan keliling kampung.
Damar ingin memamerkan anaknya. Para warga pun silih berganti menghampiri Damar dan istrinya sembari mengucapkan kata selamat. Sri yang melihat itu dari jauh merasa sangat kesal. Dia berpikir bahwa bayi yang digendong oleh istri barunya Damar adalah anaknya. Dan dia pun berniat ingin merebut bayi itu. Ketika Damar dan istrinya jalan-jalan di pinggir hutan, tiba-tiba Sri muncul di belakang mereka. Dan langsung saja Sri menghujamkan pisau berkarat ke lehernya Damar. Setelah Damar tumbang, Sri pun menusuk-nusuk dada Damar hingga tewas. Istrinya kaku, tidak bisa ngomong apa-apa melihat suaminya dibunuh dengan sangat sadis. Lalu Sri pun mencoba merebut bayi itu dari istri barunya Damar. Tetapi istrinya Damar pun menolak dan mendorong tubuhnya Sri hingga terjatuh. Wanita itu pun berlari sambil minta tolong. Namun karena di pinggiran hutan tak ada satupun warga yang mendengar. Sri pun segera bangkit dan mengejar wanita itu, lalu menghujamkan pisau ke punggungnya. Seketika wanita itu pun tumbang, anaknya pun diletakkan di tanah. Lalu dengan kejam Sri membacok wanita itu, dan istri barunya Damar pun tewas. Sri berhasil mengambil bayi itu, namun sayangnya saat itu baru ada warga yang melihat. Warga itu pun langsung mengejar Sri. Namun Sri berhasil lari ke tengah hutan. Warga yang menyaksikan perbuatan Sri itu pun melapor ke warga yang lain. Dan atas permintaan ibunya Damar, warga pun beramai-ramai mencari Sri. Tidak sulit bagi warga menemukan Sri karena bayi itu menangis. Mungkin dia kelaparan. Sri sudah mencoba memberinya minum, tetapi bayi itu tetap saja menangis. Dan akhirnya para warga pun memergoki Sri yang sedang duduk di pinggiran hutan. Sri yang menyadari hal itu pun berlari sambil membawa bayi yang sedang menangis. Hingga akhirnya Sri terpojok di pinggir jurang. Sri yang terpojok mengancam warga agar tidak maju. Jika maju selangkah saja, Sri akan membunuh bayi itu. Warga pun menuruti kemauan Sri. Namun tiba-tiba ibunya Damar memohon kepada Sri agar cucunya itu dikembalikan. Tapi Sri menolak. Sri bilang ini adalah anakku. Ibunya Damar terus memohon-mohon kepada Sri. Namun Sri tetap saja tidak mau dan menolak untuk menyerahkan bayi itu. Tetapi tiba-tiba bayi yang tadinya menangis terdiam. Matanya berkaca-kaca. Sri pun memandang mata bayi itu. Dan ia tersadar bahwa apa yang dilakukan itu adalah salah. Akhirnya Sri pun meletakkan bayi itu di atas tanah. Dan Sri terjun ke dalam jurang lalu tewas. Arwah Sri pun bergentayangan. Ia menculik anak-anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya. Dan setelah orang tuanya merasa kehilangan, barulah arwah Sri mengembalikan anak itu. Sebenarnya anak-anak itu tidak diculik, tapi dibawa ke alam jin, sehingga tak ada yang bisa melihat. Dan anak-anak yang hilang selalu di waktu antara maghrib dan isya, atau waktu sandikala. Hingga terkenallah arwah Sri yang bergentayangan itu disebut dengan Bebodo. Selesai. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini, dan semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan selamat di dunia dan akhirat.
Shut up!